Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Andrea Aquino dari Teknik Informatika 23A3. Dan di sini saya ingin menjelaskan beberapa sedikit materi tentang lingkungan basis data. Nah, langsung saja ke materinya. Apa sih lingkungan basis data? Yaitu merupakan sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis, dan penggunaan alatnya memiliki untuk mengakses data untuk keperluan bervariasi seperti data mining dan manipulasi data dan lain-lain. Penggunaannya tidak punya hak untuk mengakses data baik secara fisik maupun logis. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakaian melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari beberapa bagaimana data tersimpan dan dimanipulasikan. Arsitektur basis data. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika memplanning dan menetapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu level eksternal atau level pandangan. Yang kedua itu level konseptual, dan yang ketiga adalah level internal atau level fisik. Dan adapun level eksternal. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan penggunaan database. Pada level ini, penggunaan user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluan, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan yang berbeda dari user lain. Pada level ini pula memungkinkan pandangan user berbeda dengan representasi fisik dari data. Misalkan untuk data hari secara fisik, data direkam dalam bentuk kode 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedang user melihat data dalam bentuk teks nama hari, misalnya hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Data yang dilihat oleh user akan berasal dari satu file atau secara fisik mungkin diambil dari beberapa file yang berrelasi. Adapun level konseptual adalah level dari berbagai administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logik sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan database, mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Adapun level internal. Level internal adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka atau bit. Pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, enkripsi data agar lebih hemat dan enkripsi data agar lebih aman. Dan adapun data independen. Konsep dari level-level tersebut akan menambah pengertian mengenai kebebasan data atau data independen. Data independen dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu physical data independen, logical data independen. Physical data independen. Nah, artinya bahwa internal secara skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skemanya. Dengan kata lain, data physical independen menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Dan yang kedua yaitu logical data independen, yang artinya tuh bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independen menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Konsep data independen. Nah, prinsip data independen adalah suatu hal yang harus ditetapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, DBA dapat mengubah isi, lokasi, perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Yang kedua yaitu adalah pabrik dan agen peralatan. Software pengelolaan data dapat memperkenalkan produk tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Nah, yang ketiga yaitu untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi.
Dan yang kelima, memberikan fasilitas mengontrol terpusat oleh DPA demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. Dan selanjutnya tentang materi DBMS. Untuk mengelola database diperlukan suatu perangkat lunak yaitu DBMS, yang kepanjangannya artinya itu Database Management System. Nah, adapun menurut para ahli yaitu CGDET, menurut dia DBMS merupakan software yang menghandle seluruh akses pada database untuk melayani kebutuhan user. Dan adapun STRAT, menurut dia DBMS adalah software hardware, firmware dan produk dan manage database. Firmware adalah software yang telah menjadi modul tertanam dalam hardware atau pengertian DBMS menurut umum. DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi database. Itu saja yang dapat saya rangkum dari materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sobat.